Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi di kelas ke-15. Maaf suara saya sedikit bermasalah. Tak tahu beberapa hari ini macam busy sangat, jadi suara sedikit habis. Ala kulin, kita jumpa lagi di kelas ke-15 daripada kitab Jawharatul Tauhid, dan ini semestinya kelas minggu lalu, tapi karena saya ada urusan jadi saya ganti untuk minggu ini. Minggu yang lalu kita sudah menyelesaikan pasal sifatus salbiyah ya. Sifatus salbiyah sudah selesai ya, bagian sedikit saja daripada sifatus salbiyah, yang mana sifatus salbiyah ini saya kira hampir semua ulama itu sepakat bahwasanya ada sifat salbiyah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya thubutus sifat salbiyah itu pada Allah itu yakat an yakuna muttafaqan alaiha, yakni hampir sepakat semua, hatta falasifah, kecuali Ibn Taimiyah ya. Ibn Taimiyah itu mengatakan bahwasanya sifat salbiyah itu yang kita yakini itu tidak ada. Hampir semua sifat Allah, bahkan semua sifat Allah itu thubutiyah, yang mana thubutiyah itu nanti seperti yang ada di dalam sifatul ma'ani, sawaun sifat-sifatnya itu qadimah ataupun hadithah. Karena Ibn Taimiyah memang dari awal meyakini bahwasanya beberapa sifat Allah itu hadithah, dan dia meyakini bahwasanya boleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai sifat yang hadithah. Kama sayati bayanuhu ba'da qali. Mungkin di kelas yang akan datang akan saya jelaskan tentang thubutus sifat hadithah fi dzatillah Subhanahu wa ta'ala inda ghairi ahli sunnah. Cicik dan yang lalu sudah saya jelaskan pasal taqabul arba'ah ya. Apa itu taqabulud diddain, taqabulun naqidain, taqabulul mudhafain wa taqabulul adam wal malakah. Sudah saya jelaskan, tak akan saya ulangi lagi, dan kita sampai di dalam bait yang ke-26, yaitu antiddin au syibhin syarikin mutlaqa wa walidin kadal walad wal asdiqa. Maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu munazzahan awsafuhu, sebelumnya kan qiyamuhu bin nafsi wahdaniyah, munazzahan awsafuhu saniyah, bahwasanya sifat-sifat Allah itu suci daripada banyak perkara, di antaranya adalah did. Apa itu did? Sudah saya katakan bahwasanya did itu adalah perkara yang wujudi, yang mana perkara yang wujudi ini bertentangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya kalau ada did, ada perkara yang did ini, Allah tidak akan ada. Dan kena Anda fahami lagi dan Anda ingat bahwasanya ad-diddain itu perkara yang wujudi, dan mesti keduanya itu digabungkan, ada titik temu antara diddain itu pada jenis yang lebih umum. Jenis yang lebih umum. Maknanya kalau Allah itu mempunyai did, maknanya Allah itu mempunyai jenis yang lebih umum. Secara otomatis maknanya Allah itu bukan wahdaniyah. Zatnya mempunyai perkara yang umum dan perkara yang khusus. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mempunyai did, karena did akan menjadikan ada selain Allah itu ada sesuatu selain Allah mempunyai sifatul uluhiyah. Begitu pula Allah itu sendiri kalau mempunyai did, Allah sendiri itu zatnya itu murakkab daripada syai'un a'am wa syai'un akhos. Jiddan antiddin au syibhin syarikin mutlaqo, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mempunyai did atau syibih. Begitu pula syarik mutlaqo. Syibih itu sayati bahwasanya yang namanya syibih itu al-musawi fi aglabil wujuh. Jadi ada syabih, wan nadhir, wal mathil. Biasanya yang namanya syabih itu adalah yang sama daripada sikit wujuh. Biasanya an-nadhir itu musyabih fi aglabil wujuh. Saya nadirnya fulan, maknanya saya sadam, boleh antum hapus itu nanti biar saya untuk yang namanya nadir itu adalah ketika saya mengatakan ana nadiru fulan, maknanya saya itu mempunyai
kesamaan dengan fulan itu di banyak sekali perkara. Maknanya majority sifat saya dan fulan itu sama. Itu namanya nadir. Adapun syabih itu saya sama dengan fulan, yakni saya syabihun bil fulan, maknanya saya dan fulan ini ada beberapa kesamaan walaupun sedikit. Itu namanya syabih. Adapun mathil itu sama 100%. Atau lebih dikenal dengan nama sama di dalam sifatun dzatiyah. Itu namanya apa? Mathil. Ahli sunnah wal jamaah sudah saya katakan menafikan daripada Allah itu musyabahah mutlakon kepada hawadis. Tidak ada persamaan sedikit pun daripada Allah kepada hawadisnya. Berbeda dengan Ibn Taimiyah. Ketika Ibn Taimiyah itu menafikan persamaan, maknanya adalah persamaan daripada aspek mumatsalah. Yang mana mumatsalah itu? Bismillah. Terima kasih. Yang mana yang namanya mumatsalah itu adalah persamaan daripada sifatun dzatiyah, dan secara spesifik Ibn Taimiyah bermaksud daripada mumatsalah itu bahwasanya Allah tidak sama dengan makhluknya dengan makna Allah Subhanahu wa taala tidak terdiri daripada darah dan daging. Wallahu a'lam. Kita baca sedikit kata-katanya Imam Bajuri karena fi ghayatil ahamiyah. Wa dzalikal makna huwa tengok wa qauluhu aw shibhin ma'tufun ala dzid wa au bi makna waw wa inna ma abadan nadim bi au li daruratin nadam wa syibih wa syabih bi makna, yakni asyibih dan syabih itu maknanya sama, kal hib wal habib, kal hibbi wal habib. Dan apa makna syabih itu? Al musawi fi aglabil wujuh wan nadir huwal musawi walau fi ba'dil wujuh. Biasanya di sini kan dikatakan bahwasanya syabih itu adalah yang sama daripada mayoritas sifat, dan nadir yang sama daripada sebagian sifat. Di kitab-kitab yang lain sebaliknya. Nadir itu yang sama di mayoritas sifat, dan syabih yang sama di sebagian sifat. Adapun mathil al-musawi fi jami'il wujuh, yakni yang sama di semua aspeknya. Sekiranya macam mana kalau di dalam syarah Nasafiyah itu mathil itu bihaitsu yasuddu masadda mathilihi. Sekiranya dia itu bisa untuk mengcover mathilnya. Itu namanya apa? Mathil. Saya bisa mengcover Saddam, maknanya saya adalah mathilnya Saddam. Walakinnal murad bi syibih huna mutlaqul musyabah. Maknanya syibih di sini adalah mutlaqul musyabah. Yakni tidak mesti fi aglabil wujuh atau fi jami'il wujuh, tidak, walaupun di sikit saja. Maknanya dia menafikan persamaan daripada Allah ke makhluknya di semua aspeknya, sikit ataupun banyak. Karena itu syabih mencakup nadir dan mathil. Falaysa lahu ta'ala musyabihun fi dzatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai musyabih di dalam zatnya, sifatnya ataupun perbuatannya, karena Allah Subhanahu wa taala wajib berbeza dengan selainnya dzatan wa sifatan wa af'alan. Dan syarik adalah sekutu, yang mana sekutu itu ini penting ya. Makna sekutu Allah adalah zat lain yang mempunyai skill sama seperti Allah. Itu namanya sekutu. Dan kalau Anda menyekutukan Allah, maknanya Anda menyembah atau Anda meyakini ada zat lain yang mempunyai skill sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Kan itu Wahabi-Wahabi yang mengatakan ziarah-ziarah kubur itu syirik. Mereka tidak mengetahui apa makna syirik. Makna syirik adalah ketika Anda meyakini kubur mempunyai skill sama seperti Allah, baru itu namanya apa namanya? Baru itu namanya syirik. Selama cuma saya ziarah kubur, saya berdoa agar doa saya sampai kepada mereka, apa problemnya? Apa ya, ini hampir semuanya dikatakan apa namanya? Syirik. Zikir huhu syirik. Zikir macam-macam dikatakan syirik. Allah. Syirik adalah kalau Anda meyakini ada zat selain Allah, perkara selain Allah yang mempunyai skill selain Allah, yang mempunyai skill sama seperti Allah. Itu namanya apa? Syirik. Itu namanya Anda menyekutukan Allah. Selain itu Anda tidak dikatakan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang Anda yakini untuk menjadikan Anda itu syirik? Yang pertama, Anda menyembah selain Allah. Yang kedua, Anda meyakini selain Allah itu mempunyai mempunyai independensi, maknanya dia tidak terikat oleh selainnya. Yang ketiga, Anda meyakini selain Allah itu bisa menciptakan secara mutlak. Kalau Anda meyakini salah satu daripada tiga ini kepada selain Allah, dikatakan Anda itu syirik, karena tiga ini adalah min khosaisul uluhiyah, al-istihqaq lil ibadah wal infirad bil ijad walahul hurriyah mutlaqah. Tiga ini adalah apa namanya? Khususiyatul ilah.
Mutlakon maknanya tidak ada satupun yang tidak ada did ataupun syibih ataupun syarid kepada Allah Subhanahu wa taala mutlakon. Jahidan. Wa walidin kadzal walad wal asdiqah. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala itu suci daripada ayah, anak dan kawan. Ayah, anak dan kawan. Maknanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mempunyai ayah. Makna ayah ini orang tua. Makna orang tua ini lebih umum daripada ayah. Maknanya ayah dan ibu. Karena orang tua kan biasanya ayah dan ibu. Cuma dikatakan ayah karena mungkin yang paling mulia paling mulia. Dengan makna bahwasanya Allah itu tidak terpisah daripada orang tuanya. Maknanya Allah itu bukan hasil daripada zat sebelumnya. Dengan makna juga Allah itu bukan maklul. Jadi sebagian orang itu meyakini bahwasanya Tuhan itu adalah hasil daripada Tuhan sebelumnya. Tuhan sebelumnya hancur kemudian menjadikan Tuhan yang ada sekarang ini. Dikatakan itu adalah ayah. Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai ayah. Begitu pula Allah itu bukan ilah. Allah tidak mempunyai anak. Apa itu anak? Anak adalah sesuatu yang keluar daripada Allah, daripada Tuhan, yang mana anak itu mempunyai skill sama seperti Allah dan tidak sama seperti makhluk-makhluk yang lain. Itu namanya walad. Di dalam falasifah mengatakan bahwasanya, yakni dalam ibaratnya falasifah, walid ini maklul. Maknanya Allah itu bukan maklul daripada perkara yang lain. Walad adalah ilah daripada perkara yang lain. Maknanya Allah itu ilah untuk perkara yang lain. Tidak ada semacam itulah Allah itu maklul wala Allah itu ilah jahidan. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala tidak kita tidak bisa mengatakan Nabi Isa itu anaknya Allah, waladullah. Tidak. Nabi Isa itu ruhullah, makna ruhullah atau makhlukullah. Bukan maknanya anak dengan makna Nabi Isa itu maklul daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya Allah, ada Nabi Isa alaihissalam. Dengan makna akhirnya Nabi Isa itu qadim. Karena yang namanya ilah itu, kalau ada ilah ada maklul, ada mabda di dalam ilmu falsafah itu namanya ilah. Ilah itu adalah sesuatu yang ketika perkara ini ada, akan ada perkara yang lain. Mesti ada perkara yang lain. Namanya apa? Maklul. Namanya apa? Maklul. Allah Subhanahu wa ta'ala ini bukan ilah. Bukan ilah. Kalau dia ilah pasti ada apa namanya? Maklul. Dan selama Allah ini bukan ilah, maknanya Allah tidak mempunyai maklul. Begitu pula Allah itu bukan maklul yang berasal daripada ilah yang lain. Lah ilah ini di sini dikatakan walid. Maklul dikatakan apa? Walad. Terus Allah itu apa? Allah itu khalik. Yang berasal daripada khalik ini namanya makhluk. Loh, apa beda Habib antara khalik dan makhluk dan ilah wal maklul? Ini adalah inti daripada perbedaan ahli sunnah dan falasifah. Falasifah menggunakan mabda iliyah, yang mana ketika ada ilah pasti ada maklul. Selama ilah itu ada, maklul itu pasti akan ada. Karena adanya maklul tidak terpulang kepada irodah daripada ilah. Ilah tidak mempunyai irodah. Berbeza dengan khalik. Khalik itu dia akan menciptakan makhluk kalau dia menginginkan. Maknanya di dalam mabda kholqiyah ada yang namanya irodah. Di dalam mabda iliyah tidak ada irodah. Kalau orang meyakini bahwasanya alam semesta ini adalah maklul daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, secara otomatis dia mengingkari hari kiamat. Kenapa? Karena maklul ini mesti ada selama adanya ilah. Selama adanya ilah, selama ilah ini ada, maklul tidak mungkin tidak ada. Dan Allah itu ada azalan wa abadan. Maknanya kiamat tidak mungkin ada. Dan mempercayai hari kiamat adalah maklum minaddin bid-darurah. Kalau Anda mengingkari hari kiamat, Anda itu kafir. Sebab inilah Imam Ghazali mengatakan bahwasanya falasifah itu kafir karena dia meyakini mabda mabda iliyah ini. Dan mabda iliyah diantara titik vital perbedaan antara ahli sunnah dan falasifah. Mumtaz. Wa walidin ay munazzahan an walidin ay aban kana au umman lisidqil walid bihima falaysa munfasidan an ghairihi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak terpisah daripada selainnya. Maknanya tidak berasal daripada selainnya. Kadzal walad. Walad ini maknanya laki-laki atau perempuan ya. Kalau waladi, anakku ini boleh laki-laki, boleh
perempuan. Maknanya Allah tidak mempunyai anak, la laki-laki wala perempuan. Maka falaisa Isa waladan bal khalaqallahu bila abin kama khalaqa Adama bila abin. Ya, Nabi Isa diciptakan oleh Allah tanpa ayah, seperti Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam tanpa ayah dan emak. Wa walidin kadzal walad wal asdiqa. Apa itu asdiqa? Asdiqa jam'u sodik. Allah tidak mempunyai teman. Tidak mempunyai teman. Apa itu teman? Apa teman yang dinafikan daripada Allah? So, tengok katanya Imam Al-Bajuri, wasodiq huwa as-sadiq fi wudihi bihaitsu yakunu ma'aka fil haqq wa yadurru nafsahu liyanfa'aka wa idza hasala laka masyaqqatun min qudrati zaman syattata amrahu liyajma'a amrak. Dibilang sadiq itu adalah yang jujur di dalam kecintaannya kepadamu, sekiranya dia itu bersamamu ketika kamu itu benar, dan dia akan membahayakan dirinya untukmu. Dia akan membahayakan dirinya agar memberi manfaat untukmu. Dan kalau terjadi kepadamu itu sesuatu yang kurang baik, dia akan menjadikan dia akan pening sendiri, dia akan dia akan menggunakan semua usahanya untuk menolongmu, walaupun dia pun sendiri juga kesusahan. Itu yang namanya apa? Itu yang namanya teman. Dan orang semacam ini sudah sikit. Siapa teman yang sampai dia itu setia menolongmu walaupun dia sendiri kesusahan karena menolongmu? Siapa yang semacam itu sekarang? Hampir tidak ada. Apakah Allah mempunyai teman semacam ini? Apakah ada yang menolong Allah ketika Allah itu dalam keadaan kesusahan? Tidak ada. Allah tidak pernah kesusahan sampai memerlukan apa? Teman. Karena itu Allah tidak mempunyai teman. Lah, kalau seumpamanya teman dengan makna yang lain, contohnya wal muhal wal muhal an yakuna lillahi shadiqun alal wajhil mu'tad. Dibilang mustahil Allah itu mempunyai teman dengan makna yang biasa, yaitu yang membantunya dalam keadaan kesusahan, karena Allah tidak mungkin susah. Min anna kullan yu'awinul akhar wa yanfa'ahu. Min anna kullan yu'awinul akhara wa yanfa'uhu fala yunafi an yakuna lillahi shadiqun bi ma'nal mukhlis fi ibadatihi ta'ala. Akan tetapi kalau seumpamanya shadiq, kawan dengan makna ikhlas di dalam menyembah Allah, tidak ada masalah. Allah mempunyai teman. Lah, teman ini maknanya apa? Apakah yang membantu dalam keadaan kesusahan? Apakah yang diajak sembang dan lepak dan kongko bareng? Allah tidak punya semacam itu. Kalau Anda mengatakan teman dengan makna yang ikhlas beribadah kepadanya, itu adalah temannya Allah, muskilah. Akan tetapi mengatakan makna teman, lafaz teman dengan makna yang ikhlas untuk beribadah kepadanya, itu tidak boleh. Kenapa? Karena tidak warada fil hadis teman dengan makna itu. Karena kita menisbatkan kata-kata shadiq kepada Allah itu karena ada izin daripada syari. Kita tidak bisa untuk menisbatkan sebuah lafaz kepada Allah tanpa ada izin daripada syari. Suflakin la yajuzu an yutlaqa shadiqullah li annahu lam yarid ma'a annahu yuhimul ma'nal muhal. Tidak boleh Anda mengatakan shadiqullah. Kenapa? Karena kata-kata shadiq tidak warid fil hadis, dan kata-kata shadiq yuhim ma'nal muhal, dia mengisyaratkan sebuah makna yang tak pantas bagi Allah. Ketika mengisyaratkan makna yang tak pantas dan tidak warada fil hadis, maka lafaz shadiq tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah tidak mempunyai musuh. Kalau shadiq adalah yang bermanfaat kepada kawannya, musuh adalah yang membahayakan kawannya. Membahayakan orang lain itu adalah musuhnya. Apakah Allah mempunyai musuh? Dengan makna ada zat lain yang bisa membahayakan Allah? Kan tidak ada, kan? Maknanya mustahil Allah itu mempunyai musuh. Akan tetapi kalau musuh itu dimaknakan dengan yang lain, yaitu orang yang selalu bermaksiat kepada Allah, tidak ada masalah. Lah, masalah itlaqul adu atau nisbatul adu ilallah, aduwullah, boleh dengan makna orang yang sering bermaksiat kepada Allah, karena warada fil Quran. So, tengok, wa kama annahu yastahilu 'ala Allahil asdiqa yastahilu 'alaihil a'da 'alal wajhil mu'tad min anna kullan yu'dhil akhara wa yadurruhu fala yunafi an yakuna lillahi aduun bi ma'nal mukhalif li amrihi kama fi qauli. Cuma mengitlakkan makna lafaz adu dengan makna yang bermaksiat kepada Allah boleh.
Karena itu ada dalam Al-Quran. Wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nar. Muskilah ya ini. Dan saya kira cukup sampai di sini pasal andidin ausibin syarikin mutlaqah. Di sini dikatakan pasal surat Qul huwallahu ahad, bahwasanya turun karena karena orang-orang kafir tanya tentang bagaimana Tuhanmu itu bagaimana Allah siflana rabbak, yakni sifati Tuhanmu itu dari apa, apakah dari emas, dari perak atau apa. Kemudian datanglah surat Qul huwallahu ahad untuk menafikan daripada Allah Subhanahu wa taala itu 8 macam kesyirikan, 8 macam kekufuran. Bahwasanya Allah itu esa, dia tidak berjumlah. Allah itu as-somad, di mana somad itu yang dimaksud di dalam dalam keadaan yang genting. Ketika dalam keadaan yang genting, pasti Anda akan cakap, ya Allah, macam itu kan, ya Allah. Lil asaf, Ibnu Taimiyah mengatakan as-somadu itu adalah zat yang tidak mempunyai rongga di dalamnya. Jadi Allah itu tidak makan, karena Allah itu somad, tidak mempunyai rongga. Kita mempunyai rongga dalam diri kita, yaitu perut. Perut kita kalau kosong baru kita bisa kita bisa makan. Dan karena Allah tidak mempunyai rongga, sebab itulah Allah itu tidak makan. Maknanya Allah itu padat. Itulah makna somad menurut Ibnu Taimiyah. Kenapa ya? Memang hadza huwa i'tiqadnya Ibnu Taimiyah. Saya terus di dalam setiap kelas-kelas saya itu pasti saya akan menyinggung pendapatnya Ibnu Taimiyah, karena memang pada saat ini Ibnu Taimiyah lah mazhabnya yang sedang viral. Wallahu alam. Jadi dan dengan ini selesai sudah masalah sifatus salbiyah. Sekarang kita akan masuk ke sifat yang selanjutnya, yaitu sifatul ma'ani. Yang mana sifatul ma'ani ini dia sedikit berbeza daripada sifatus salbiyah. Karena sifatul ma'ani ini dia adalah sifat yang thubutiyah. Makna dia itu sifat thubutiyah itu dia tak macam sifatus salbiyah yang mafhumnya itu salb. Contohnya qadim, tidak ada awal. Sifatul ma'ani bukan sifat yang mafhumnya itu bukan didahului dengan tidak. Akan tapi kalau Anda cakap qudrah, maknanya sifat wujudiyah qaimatun fi dzatillah. Mafhumnya dia berbeza dengan mafhumnya zat, dan perkara itu memang wujudi. Mafhumnya dia bukan zat, tapi dia itu perkara yang wujudi. Di kharij kita tidak bisa untuk membezakan, kita tidak bisa untuk memisahkan, oh ini zat, oh ini sifat, tidak. Sebab itulah di dalam awal-awal sifatul ma'ani, di dalam awal-awal kitab ini dikatakan bahwasanya sifat itu laisa huwa ghairu dzat wala huwa ainu dzat. Maknanya mafhumnya sifat fidhin bukan mafhumnya dzat, akan tetapi di luar kita tidak bisa untuk memisahkan antara dzat dan sifat. Ya, ketika kita cakap Allah, maknanya adalah dzat ma'a sifat. Maknanya tidak bisa Anda pisahkan. At-ta'addud wal ikhtilaf fi dzihn la yalzam minhu al ikhtilaf fil kharij. Perbedaan di otak tidak mesti itu menjadikan perbedaan di luar. Ini adalah kaidah akliyah yang sangat penting sekali. Kita macam kita ya. Di dalam diri kita ada sifat marah, senang dan macam-macam. Akan tetapi ketika di luar tidak ada yang namanya senangnya Ali Bagir, marahnya Ali Bagir, tidak ada. Semuanya hanya ada satu, ya Ali Bagir. Di dalamnya ada zat wa sifat. Begitu pula ketika kita cakap Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ini zatnya saja, ini sifatnya saja. Akhirnya di luar itu ada zat yang kosong daripada sifat. Tidak ada semacam itu. Karena ittisafullah bi sifatil kamalat maujudatun mundul azal. Jadi tidak pernah ada infikak, dan tidak bisa Anda mengatakan zat ghairu sifat. Zat ghairu sifat tidak boleh. Zat ghairu sifat hanya di dalam dhihin saja. Dan perbezaan di dalam dhihin la yalzam minhu, perbedaan di dalam kharij. Wallahu alam. Wa qudratun iradatun wa ghayarat amron wa ilman waridha kama thabat. Nuhawil di dalam kelas kali ini kita mengambil dua daripada sifat yang paling penting, yaitu kudrah dan iradah. Karena 4 sifat ya, kudrah, iradah, ilm, wal haya ini adalah 4 sifat yang mutalazimat aklan. Maknanya ketika Anda itu memahami kudrah, secara otomatis
Anda pasti akan meyakini bahwasanya tidak mungkin yang namanya kudrah itu kecuali ada iradah. Anda kalau tengok dalam kitab-kitab ilmu kalam yang lebih tinggi itu, bahwasanya Al-Qadir, zat yang maha mampu itu adalah zat yang idza syaa fa'al wa idza syaa lam yaf'al. Hadza huwa makna kudrah. Maknanya di dalam kudrah itu sendiri ada unsur iradah. Kalau ada zat yang dia itu menciptakan dari tidak ada, tanpa adanya keinginan, tidak dikatakan dia itu qadir. Kalau ada sebuah zat yang dia itu berbuat sesuatu tanpa adanya keinginan, tidak dikatakan zat itu qadir. Contohnya adalah matahari. Matahari bisa untuk menyinari, tidak dikatakan matahari mampu atau qadir untuk menyinari, untuk bersinar. Kenapa? Karena matahari tidak mempunyai iradah. Dia tidak mempunyai iradah untuk bersinar atau tidak bersinar. Dia tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Sebab itulah dikatakan matahari tidak qadir. Dan sebab itulah kalau kita mengatakan Allah itu illah dengan makna ketika ada Allah, ada maklul, kita tidak bisa mengatakan Allah itu qadir. Kenapa? Karena di dalam illah tidak ada unsur iradah. Dan masalah iradah ini Syekh Said selalu mewanti-wanti kita, selalu menfokuskan di dalam masalah iradah ini, bahwasanya iradah ini adalah titik yang paling vital perbedaan antara ahli sunnah dan falasifah. Dan hampir di dalam semua mazhab tidak bisa difahami iradah secara benar, secara mutlaqah, kecuali ala makna, ala pendapat ahli sunnah wal jamaah. Dan nakro al-an iradah wa qudratun. Kita baca kalamnya kalamnya Bajuri ini muhim jiddan di dalam bab qudrah wal iradah ini. Wa bada al-musannif min sifatil ma'ani bil qudrah li dhuhuri ta'thiriha faqala wa qudratun. Bilang musannif memulai daripada sifatul ma'ani yang 7 itu qudrah, iradah, ilim, haya, sama basar dan kalam. 7 ini katakan sifatul ma'ani. Daripada 7 sifatul ma'ani itu, musannif memulai dengan sifatul qudrah. Yang mana sifatul qudrah itu adalah sifat yang paling tampak efeknya. Kenapa? Karena yang namanya kudrah itu efeknya adalah ijad min adam, menciptakan daripada ketidakadaan. Itu namanya apa? Kudrah. Lah, efeknya kudrah itu paling tampak daripada efek-efek yang lain. Ketika kita melihat alam semesta ini, kita mengetahui bahwasanya alam semesta ini ada dari ketidakadaan. Itu adalah efeknya apa? Kudrah. Karena kudrah itu adalah sifat yang paling tampak efeknya bagi manusia, maka musannif memulai ketika menjelaskan sifatul ma'ani itu menggunakan memulai dengan sifatul qudrah. Wa qudratun ay wajibun lahu qudrah. Wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu qudrah, dengan makna kita wajib memahami, bukan Allah wajib mempunyai qudrah maknanya Allah itu kena ambil qudrah, tidak, akan tetapi kita sebagai manusia wajib memahami bahwasanya Allah muttasifun bisifatil qudrah azalan wa abada. Fahuwa ma'tufun alal wujud wa hiya lughatan al quwwah wal istita'ah kama qalahul muallif fi kabiri. Dibilang qudrah itu secara bahasa adalah kuwah, kekuatan dan kemampuan, seperti perkataan musannif wa huwa Imam Al-Laqani fi kabirihi, yaitu Umdatul Murid. Ini kan ini bukan yang sogir wala kabir, ini sogir. Hidayatul Murid sogir. Ada lagi yang namanya yang ausat, ada lagi yang kabir. Wa huwa Umdatul Murid, ada 4 jilid kata silap. Mungkin ada PDF-nya, ada kut yang kabir itu. Wa urfan, secara urufnya mutakalimin, sifatun azaliyatun qaimatun bidzatihi ta'ala yata'atta biha ijadu kulli mumkinin wa i'damuhu ala wifkil iradah. So, tengok secara istilahnya mutakalimin bahwasanya yang namanya qudrah itu adalah sebuah sifat. Kata-kata sifat ini kan nakirah, menandakan bahwasanya hakikat daripada sifat ini kita tidak tahu. Karena lafadz nakirah ini menunjukkan ketidaktahuan. Dia saya itu kalau memaki orang, hada rajul nakirah. Makna nakirah ini, dia ini bukan makrifat, kita tidak tahu. Kita hanya mengetahui dia itu rajul. Tapi apa andilnya dia, apa prestasi dia, kita tidak tahu. Begitu pula ketika kita itu mensifati, kita mendefinisikan sifatul qudrah, kita hanya mengetahui bahwasanya qudrah itu sifat. Hakikatnya apa? Wallahu a'lam. Saya cuma tahu qudrah laisat qaimatan binafsiha.
hiya qa'imatun fi dzatillahi subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya apa? Wallahu a'lam. Kemampuan kita hanya sampai di sini. Dan yang kita tahu sifat kudrah ini qa'imatun fi dzatillah, dan dia itu wujudiyah. Selain dia itu wujudiyah, dia itu azaliyah. Dan dia tidak terpisah daripada zat Allah. Mundul azal wal abad. Qa'imatun bi dzatihi ta'ala yata'atta biha. Dengan sifat kudrah itu secara taklim ya, sebenarnya yang menciptakan itu bukan kudrah, tapi zat. Karena kita tidak boleh membedakan antara zat dan sifat. Cuma di dalam maqam taklim kita mengatakan bahwasanya yang menciptakan alam, yakni Allah menciptakan alam semesta ini dengan kudrah. Lah kalau kita mengatakan semacam itu, akan ada semacam isyarat berbeda antara zat dan sifat. Sebab itulah ibarat ini tak boleh dipakai kecuali di dalam maqam taklim. Karena yang menciptakan alam semesta ini bukan kudrah, tapi zatnya Allah. Allah itu sendiri yang menciptakan apa namanya? Yang menciptakan alam semesta. Cuma kita ketika Allah menciptakan alam semesta, kita mengetahui Allah mempunyai kudrah. Bukan Allah menggunakan kudrah. Kalau anta mengatakan Allah menggunakan kudrah untuk menciptakan alam semesta, akan yusyir bahwasanya kudrah ini hanya alat. Dan Allah memerlukan kudrah untuk menciptakan. Padahal memerlukan itu kena kepada sesuatu yang di luar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kudrah bukan sesuatu yang di luar daripada Allah. Cuma fi maqami taklim untuk mengajarkan kepada orang, untuk menjelaskan kepada orang adanya sifatul kudrah itu, ibarat yang kita gunakan ya ta'atta biha. Dengan adanya sifatul kudrah, Allah bisa menciptakan. Ibarat ini kena Anda headline kan. Laisa ala dhahirihi. Laisa ala dhahirihi, karena ya ta'atta biha itu mengisyaratkan bahwasanya kudrah itu munfasilatun anidat. Itu tidak boleh, cuma kita tidak mendapatkan ibarat lain yang lebih sesuai untuk mengungkapkan tentang adanya sifatul kudrah. Itu saja sebenarnya. Bidzatihi yata'atta biha ijadu kulli mumkinin wa i'damuhu ala wifqil iradah. Bahwasanya faedah daripada kudrah itu adalah menciptakan dan mentiadakan setiap perkara yang mungkin. Masalah ini saya kira hampir di setiap mutakalimin, sawaun mu'tazilah am ghairu mu'tazilah am ahli sunnah, sepakat. Hatta di dalam Asy'ariyah, problemnya adalah bagaimana cara Allah menciptakan dan mentiadakan. Itu khilaf. Di dalam dua perkara ini, yakni kaifiyatul ijad wal i'dam mukhtalafun fiha bainal Asy'ariyah wa ghairuha. Akan tetapi faedah atau lazim daripada kudrah itu ijad wal i'dam itu la khilafa fihi. Dan mesti yang muta'alliq, maksudnya yang bisa diciptakan daripada tidak ada ke ada, kena perkara yang mungkin. Maknanya perkara yang mustahil dan perkara yang wajib tidak ada kena mengena dengan kudrah. Bukan maknanya Allah tidak bisa untuk menciptakan perkara yang mungkin, bukan maknanya Allah tidak bisa menciptakan perkara yang mustahil atau perkara yang wajib, bukan. Akan tetapi la tata'allaq qudratuhu, bukan la yastati'u, tapi la tata'allaq, karena ada mul istita'ah itu yushir ila maknal ajiz. Sedangkan yang namanya ajiz itu kena seharusnya Anda mampu tapi Anda tidak mampu. Di dalam case kudrah dan mustahil dan wajib, kudrah ini memang tidak ada hubungannya dengan mustahil dan wajib. Maknanya la tata'allaq qudratullah untuk mentiadakan perkara yang wajib, karena dia wajib. Yang namanya wajib kan mesti ada. Kalau qudratullah mentiadakannya tidak ada, makna dia itu wajib. Akhirnya kaidah yang paling asas daripada ilmu kalam wa anna syai' huwa terbatalkan karena wajib perkara yang mesti ada. Lah kalau kudrah bisa untuk mentiadakannya, menjadi dia tidak mesti ada, dia bisa ada, bisa tidak ada. Lah kalau kudrah menciptakan perkara yang wajib, loh sudah ada kok, buat apa nak diciptakan? Jangan-jangan Anda tak kerja, makan gaji buta aja. Lah kalau kudrah menciptakan perkara yang mustahil, contohnya kudrah menciptakan sekutu Allah, loh dia itu mustahil, tidak mungkin ada, bagaimana bisa ada? Persis
Sama seperti yang wajib, yaitu kalau kudrah menciptakan perkara yang mustahil, akhirnya yang mustahil menjadi tidak mustahil. Akhirnya qaidah an-nasyi' huwa huwa itu terbatalkan. Lah kalau kudrah tidak mentiadakan perkara yang mustahil, lo memang dari awal dia itu apa? Tiada. Bagaimana cara Anda menjadikan mustahil tidak ada? Anta lataf al syai'an. Sebab itulah para ulama mengatakan bahwasanya kudrah hanya urusannya dengan mungkin. Maknanya perkara yang mungkin, dulu MP3 ini tidak ada, kemudian ada, atau MP3 ini setelah ada menjadi tidak ada. Akan tetapi bagaimana cara menciptakannya dan cara mentidakadakannya ketika yata'allaq bihal kudrah, itu yang khilaf bainal ulama. Saya tiba ada qalil, pendapatnya jumhur dan pendapatnya apa? Asy'ariyah. Wallahu a'lam. Ala wifqil iradah, maknanya apa yang diciptakan oleh Allah terpulang terhadap apa yang diinginkan oleh Allah. Maknanya kudratullah tidak bisa untuk menciptakan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa yang diinginkan oleh Allah pasti tercipta, pasti diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sofia, ini penting. Ini saya akan cakap sesuatu, kalau Anda faham, alhamdulillah. Kalau tak faham, ingat-ingat saja. Sesuatu yang diinginkan oleh Allah, contohnya Allah menginginkan menciptakan bumi. Mana? Allah menginginkan menciptakan alam semesta. Alam semesta ini mesti ada. Karena kenapa? Allah menginginkannya. Dan tidak mungkin alam semesta ini tidak ada. Dia mesti ada. Alam semesta tidak mempunyai kemungkinan untuk tidak ada dan tidak mempunyai pilihan kecuali dia itu ada. Lah, keberadaan alam semesta setelah Allah menginginkannya itu muhakkikun lil iradah, mengkonfirmasi iradah. Bukan sebagian iskal-iskal itu, loh, kalau Allah menginginkan alam semesta, kemudian alam semesta itu mesti ada, dan Allah tidak mempunyai pilihan untuk mentiadakan alam semesta karena Allah sudah menginginkannya. Ya jelas, karena keinginan Allah untuk menciptakan alam semesta, kemudian alam semesta itu ada, itu mengkonfirmasi, itu mengkonfirm bahwasanya iradah itu ada. Lah kalau seumpamanya setelah Allah menginginkan alam semesta, kemudian alam semesta masih potensi ada, potensi tidak ada, itu tidak menjadikan iradah itu ada. Karena itu wujudul alam ba'da wujudi ba'da ta'alluqil iradah muhakkikun lil iradah walaysa munafiyan lil iradah. Mumtaz jiddan. Kemudian di setiap sifat itu mempunyai ta'alluq, mempunyai ta'alluq. Ada yang namanya ta'alluq soluhi, ada yang namanya ta'alluq tanjizi. Ta'alluq soluhi itu adalah ta'alluq di mana di dalam kudrah, contohnya kudrah mempunyai dua ta'alluq. Satunya ta'alluqun soluhi, yang kedua ta'alluqun tanjizi. Ingat ya, yang namanya kudrah itu kan sifat yang mempunyai faedah, dia itu menciptakan dari perkara yang tidak ada. Sejak zaman azali, Allah itu sudah mempunyai sifatul kudrah, mempunyai sifatul kudrah. Maknanya Allah itu qadirun mundul azal. Allah itu qadirun mundul azal. Sejak zaman azali, Allah itu sudah qadir. Dan sejak zaman azali, Allah mempunyai kemampuan untuk menciptakan alam semesta. Dan soluhi itu thabitun bagi Allah sejak adanya zat. Maknanya bila ada zat, soluhi itu ada. Zatnya adanya bila? Sejak azal. Maknanya ta'alluq soluhi juga ada sejak azal. Dengan adanya ta'alluqun soluhi ini, Anda bisa mengatakan bahwasanya Allah qadirun mundul azal. Apa makna ta'alluqun soluhi? Maknanya Allah mundul azal, qadirun li'an yakhluq al-alam. Allah itu sejak zaman azali bisa untuk menciptakan alam semesta.
Walaupun Allah tidak menciptakannya secara real. Tapi mampu. Tapi apa namanya? Mampu. Cukup ya. Cukup Allah mampu, walaupun tidak menciptakan, itu sudah kesempurnaan. Tidak mesti untuk sempurna, Allah itu kena menciptakan. Cukup mampu untuk mencipta. Walaupun dia tidak mencipta, itu adalah kesempurnaan. Bahkan, kalau Allah nak sempurna, mesti menciptakan alam. Maknanya kesempurnaan Allah terpulang kepada alam semesta. Yang mana alam semesta itu adalah perkara selain Allah. Dan sudah saya katakan, makna perlu adalah bagaimana kesempurnaan Allah terpulang kepada selain Allah. Kalau Anda mengatakan bahwasanya Allah untuk sempurna perlu menciptakan alam, dan alam itu selain Allah, maknanya kesempurnaan Allah akan terpulang kepada yang selain Allah. Dan itu adalah hakikat daripada kekurangan. Ahli sunnah mengatakan Allah itu sejak zaman azali solihun untuk menciptakan, walaupun tidak menciptakan. Dengan adanya ta'aluk soluhi ini, kita sudah bisa mengatakan Allah itu qadir. Menurut adapun ta'alukun tanjizi, setelah Allah itu sejak zaman azali Allah itu qadir untuk menciptakan, kemudian Allah benar-benar menciptakan, dikatakan itu adalah ta'alukun tanjizi. Karena bisa untuk menciptakan, belum tentu menciptakan. Setelah Anda benar-benar menciptakan, itu namanya apa? Ta'alukun tanjizi. Di dalam mantik ta'alukun soluhi ini dikatakan bil quwwah. Di dalam mantik ta'alukun tanjizi dikatakan bil fi'il. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya tidak cukup untuk sempurna itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa menciptakan alam semesta. Dia mesti menciptakan alam semesta. Dan setelah menciptakan selesai, Allah kena menciptakan lagi agar terus sempurna. Jadi Allah terus menciptakan alam semesta 1, 2, 3, terus sampai tidak terbatas. Sampai tidak terbatas. Ini dikatakan di dalam ilmu kalam bahwasanya Ibnu Taimiyah meyakini tasalsul naui. Yakni terus Allah itu menciptakan alam-alam ini, sebelumnya ada alam lagi, ada alam lagi, ada alam lagi, ada alam lagi. Itu namanya tasalsul naui. Di Avengers dikatakan multiverse. Multiverse itu minimum dia itu bukan madhab ahli sunnah. Ahli sunnah hanya meyakini alam semesta ini ada, bas. Yang ada hanya alam semesta ini. Selain alam semesta ini tidak ada dalil keberadaannya. Ada, mungkin. Apakah benar-benar ada? La dalila ala wujudihi. Ibnu Taimiyah mengatakan ada dalil keberadaan alam semesta selain alam semesta ini. Kenapa? Kalau alam semesta selain alam semesta ini tidak ada, Allah tidak sempurna. Allah untuk sempurna dia perlu menciptakan alam semesta sebelum adanya alam semesta ini. Bila itu, wallahu a'lam. Tapi jelas alam semesta itu apa namanya? Ada. Alam semesta dan alam semesta ini ada. Inilah yang namanya apa? Ta'alukun soluhi dan ta'alukun tanjizi. Intinya hanya dua ini, tapi Anda akan tengok bahwasanya Imam Bajuri yufasil ta'alukul qudrah itu kepada 7 ta'aluk. Nakro al-an. Dibilang mana tadi teh? Wa fi qaulina yata'atta biha ijadu kulli mumkinin wa idamuhu isyaratun ila ta'alluqiha as-soluhil qadim. Dibilang yata'atta biha kullu mumkinin wa idamuhu, isyarat kepada ta'alluq qudrah, ta'alluq soluhiyun qadim, dan dikatakan juga solahil qadim sama saja. Apa itu? Solahiyatuha fil azalil ijadi wal idam fi ma la yazal. Bahwasanya Allah mampu untuk menciptakan dan mentiadakan sejak zaman azali pada zaman sekarang. Fil al-i'dam fil azal sejak zaman azali, fi ma la yazal zaman sekarang, fil mustakbal yang akan datang. Dan begitu pula kudratullah itu tata'allaku bi adamina fi ma la yazal qabla wujudina. Maknanya kudrahnya Allah ya ta'allak dengan ketidakadaan kita secara khusus. Saya kan ada tahun 88. Maknanya sejak tahun 87 ke belakang kudratullah itu ya ta'allak dengan ketidakadaan kita. Nah, ini adalah tafsirnya siapa namanya Bajuri. Saya pun
tidak terlampau setuju dengan ini, karena ta'alluqul qudrah itu kena ijad saja kalau saya loh ya, kena ijad saja. Sedangkan kalau qudrah ya ta'allaq bil adam, dia tidak melakukan apapun. Wallah, ini pendapatnya Bajuri ya nih. Dan ghaliban setahu saya Imam Ghazali pun tak setuju dengan pendapatnya Bajuri ini. Wa tata'allaqu bi adamina fi ma la yazal qabla wujudina. Maknanya qudratullah akan terus ya ta'allaq dengan ketidakadaan kita sebelum kita tidak ada, agar terus tidak ada. Bas, ketidakadaan untuk terus tidak ada. Loh, untuk apa itu? Kalau qudratullah la ya ta'allaq dengan ketidakadaan kita, apakah ketidakadaan kita tiba-tiba akan lari kemudian menjadi ada? Kan tak semacam itu kan. Ketidakadaan tidak akan menjadi ada kecuali ada qudrah yang ya ta'allaq dengan ijad perkara yang tidak ada itu, bas. Tapi ta'alluqul qudrah ke perkara yang tidak ada untuk terus tidak ada, saya tak kira itu bermanfaat sangat ya. Wallahu a'lam. Wa bistimraril wujud ba'dal adam. Ini penting. Bistimraril wujud, setelah, jadi Allah menciptakan kita. Dulu kita tidak ada, kemudian Allah menciptakan kita, itu ijad. Setelah kita ada, agar kita tetap ada, itu pun juga memerlukan qudratullah. Di dalam sufi dikatakan imdad. Imdad, maknanya Allah Subhanahu wa taala terus mensuplai kita dengan nikmat-nikmat agar kita itu terus ada. Dan ini Ini untuk mubalaghah, bahwasanya kita ini perlu kepada Allah di awal. Untuk ada kita perlu Allah. Untuk terus ada kita pun juga perlu Allah. Jadi hubungan Allah dengan makhluknya itu, Allah itu tidak menciptakan makhluknya kemudian Allah itu lepas tangan, tidak. Macam engineer membuat rumah, setelah rumah itu jadi, dia tak akan intervensi dengan rumah itu, tidak. Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan manusia, tetap manusia itu memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Dan keperluan manusia kepada Allah ketika manusia itu ada dinamakan ta'alluqul qabdah. Ta'alluqul qabdah. Wa bistimraril adam ba'da wujud. Kemudian setelah kita meninggal, tetap qudratullah ya ta'allaq bi adamina ba'da wujudina, agar kita terus tidak ada. Ini yang ta'alluqul qabdah itu qoblal wujud dan ba'dal wujud, saya tak terlampau setuju masalah. Cuma nahnu naqra kalam Bajuri wa saya akan jelaskan pendapatnya beliau, dan saya akan jelaskan apa yang saya pahami daripada kelas-kelas saya dengan Syekh Said Vodayani. Wa bimakna annal mungkin fi qabdatil qudrah fa insyaallah abqahu ala adamihi au ala wujudihi. Maknanya mungkin itu terus di dalam kendali qudrah. Kalau Allah nak meneruskan dia tidak ada, ya Allah buat. Dan kalau Allah nak meneruskan dia untuk ada, ya Allah buat. Wa insya'a aujadahu au adamahu. Dan kalau Allah nak perkara yang mungkin itu akan Allah ciptakan, dan kalau Allah nak perkara yang mungkin itu akan Allah tiadakan setelah dia tidak ada. Setelah dia ada. Wa tata'allaqu bi ijadina bil fi'il ba'dal adamis sabiq. Begitu pula Allah Subhanahu qudratullah itu ya ta'allaq dengan ijad, bukan wujud ya, bi ijad. Karena kalau wujud itu belum tentu ijad ya. Maknanya dulu kita tidak ada, kemudian kita ada, itu namanya ijad. Bil fi'il. Wa bi i'damina bil fi'il ba'dal wujud. Begitu pula qudratullah bisa untuk mentiadakan kita setelah kita ada. Lah, caranya mentiadakan itu macam mana, itu yang problem. Wa bi ijadina bil fi'il hinal ba'as ta'alluqan tanjiziyan hadisan fi hadhihi thalatha. Begitu pula Allah menciptakan kita bil fi'il ketika hari pembalasan, hari kiamat. Di dalam tiga perkara ini ta'alluqan apa? Tanjiziyan. Maka aksamul ta'alluq itu ada 7. Soluhiyun qadim, kemudian ta'alluqul qabdah 3, dan ta'alluqat tanjiziyah ada 3. Ini pendapatnya Imam Bajuri. Kalau Anda tengok di kitab-kitab yang lain tak sampai 3 lah. Hanya 2 aja. Hanya 2. Ta'alluqus solihi dan ta'alluqun tanjizi, bas. Fal jumlah ma dzakar kama wadahahu syekhuna fi risalatihi. Adapun al adam azali fala ta'allaqu bihil qudrah. Adapun adam azali bukan adamuna ya.
Kalau adamuna, dia adalah al-adamul khos untuk kita. Contohnya ketidakadaan saya. Ketidakadaan dinisbatkan kepada saya. Adapun ketidakadaan saja, sejak zaman azali, sejak zaman azali tidak ada apa-apa kecuali Allah. Dan ketidakadaan itu perkara yang qadim. Dia tidak ada awalnya. Masalahnya apa? Ketidakadaan atau empty itu bukan perkara yang wujudi. Selama dia bukan perkara yang wujudi, kudroh tidak tata alak di situ. Kenapa? Karena kudroh tidak akan mentiadakan al-adamul azali, karena dia sudah tidak ada. Loh, maknanya dia kan azali. Setiap yang azali itu kan pasti wajibil wujud. Loh iya, dia memang azali. Cuma Anda kena paham, wajibil wujud itu kena perkara yang wujudi. Sedangkan empty bukan perkara yang wujudi. Sebab itulah empty azali huwa la syai' aslan. Huwa la syai'. Tidak ada apa-apa. Selama tidak ada apa-apa, karena memang selain tidak ada apa-apa selain Allah sejak zaman azali. Adapun al-adam azali, maka tidak tata alaq bihil qudrah li annahu wajibun. Loh, macam mana adam azali tata alaq bihil qudrah li annahu wajibun? Loh, yang wajib itu ya Imam Bajuri, yang wajib itu adalah perkara yang wujudi, sedangkan adam azali bukan perkara yang wujudi. Selama dia itu bukan perkara yang wujudi, maka la tata alaq bihil qudrah. Karena kalau dia itu bukan perkara yang wujudi, kemudian tata alaq bihil qudrah, akhirnya perkara itu akan menjadi ada, dan mengadakan ketidakadaan itu tanakut. Bukan, yakni saya sepakat dengan Imam Bajuri bahwasanya kudratullah la tata'alaq bil adamil azali. Akan tetapi taklilnya itu yang saya tidak sepakat. Imam Bajuri mengatakan li'annahu wajib. Saya mengatakan yang nama wajib itu adalah perkara yang wujudi, perkara yang adami, bukan perkara yang wajib. Terus kenapa menurut anta ya Habib al-adamul azali la tata'alaq bihil qudrah li'annahu bukan perkara yang wujudi aslan, li'annahu empty, dan kalau memang empty ini tata'alaq bihil qudrah, dia tidak akan menjadi perkara yang azali lagi. Wallahu a'lam. Wa dhahabal Asy'ari. Nah, ini pendapatnya Imam Asy'ari. Setelah kita mengetahui pendapatnya Imam Bajuri dan dia mengklaim bahwasanya itu adalah pendapat jumhur, terus pendapatnya Imam Asy'ari macam mana? Bahwasanya yang namanya kudroh itu tidak yata'alaq bil i'dam. Ini pendapatnya hatta Imam Ghazali dalam Mukhtasar I'tiqad pun meyakini ini, bahwasanya kudroh faedahnya bukan mentiadakan setelah ada, tapi faedahnya kudroh adalah mengadakan setelah tidak ada. Lah, kalau Allah nak menghancurkan sesuatu macam mana? Ini cerita lain lagi. Sof Imam Asy'ari, beliau hanya meyakini bahwasanya faedatul kudroh itu hanya ijad saja. I'dam bukan faedahnya kudroh. Terus faedahnya kudroh itu untuk i'dam macam mana? Jadi macam ini, Sof. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia itu menciptakan alam semesta, ini Allah, ini alam. Ketika Allah itu menciptakan alam semesta tidak ada, kemudian ada. Setelah alam semesta itu ada, Allah tidak meninggalkannya begitu saja, tapi Allah terus mensuplai nikmat-nikmatnya. Macam kita tak payah lihat bumi, alam semesta yang sedikit pelik, diri kita saja. Kita ini disuplai oleh Allah detak jantung, kita disuplai oleh Allah nafas kita, aliran darah, semua adalah suplai nikmat daripada Allah. Maknanya Allah itu terus menciptakan sesuatu pada diri kita. So, apa yang saya katakan ini, Anda ingat-ingat ya, karena di kitab yang akan datang saya akan jelaskan lebih mendalam di dalam teori ini, terutama di dalam ilmu makulat yang ada mengena dengan masalah ini, daripada aspek apa itu hakikat jisim dan arat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu terus mensuplai nikmat kepada diri kita. Ketika Allah nak mematikan kita, Allah tidak aku kudroh itu aku ta'alluqkan untuk menjadikanmu tidak ada. Bukan semacam itu. Akan tetapi Allah menstop suplai nikmat itu. Lah, stop suplai
Itu bukan melakukan, itu bukan perbuatan. Itu bukan apa namanya? Itu bukan perbuatan, tapi itu tidak menciptakan. Tidak menciptakan itu bukan perbuatan. Jadi Allah ketika nak menciptakan berbuat. Allah nak meniadakan tidak berbuat. Berbeda dengan mafhum yang pertama yang oleh Imam Bajuri. Imam Bajuri, Allah kalau nak menciptakan, Allah buat. Ada perbuatan. Kalau Allah nak mentiadakan, juga ada perbuatan. Tapi Imam Asy'ari, kalau Allah nak menciptakan, Allah berbuat. Kalau Allah nak mentiadakan, Allah tidak berbuat. Allah stop supply. Itulah yang dikatakan oleh para sufi, yaitu ta'alluqul imdad, madad. Ya ini. Wa dzhabal Asy'ari ila annaha la tata'allaqu bi i'damina ba'da wujudina. Akan tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan ketiadaan perkara yang mungkin, maka Allah akan memutus daripadanya itu imdadat. Maka perkara yang mungkin itu akan hilang dengan sendirinya. Seperti al-fatilah. Fatilah itu sumbu. Kalau in qata'a an hazid intafa'at bi nafsiha. Ketika sumbu itu tidak dialiri minyak, dia akan mati dengan sendirinya. Yakni minyak itu ibaratnya dia adalah imdadat, adalah suplai sokongan daripada Allah. Ketika suplai dan logistik ini berhenti daripada Allah, niscaya kita juga akan mati. Tak ya Allah berbuat, Allah putus suplai saja kita akan mati. Allah boikot lah. Macam sekarang perang-perang ini, Amerika boikot Rusia atau macam-macam ya. Wa fi qaulina biha isyaratun ila anna ta'thir haqiqatan ila anna ta'thira haqiqatun lidzat. Dibilang, dan kalau kata biha sebuah ada isyarah bahwasanya ta'thirnya itu bukan pada kudrah tapi lidzat, dan isnadu ta'thir ilal kudrah majaz. Anda mengatakan yang menciptakan itu adalah kudrah, itu hanya majaz saja. Yang menciptakan hakikatnya adalah zat. Karena kenapa? Karena kudrah adalah sababan di dalam ta'thir, dan haram Anda itu mengatakan kudrah yang berbuat. Karena kalau Anda mengatakan semacam itu, Anda yuhim bahwasanya kudrah adalah sesuatu yang asing daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kudrah laisa huwa ghairu dzat. Hadza fi maqami ta'lim saja. Au undur ila fi'lil kudrah. Tengok perbuatan kudrahnya Allah. Hadza haram. Tak boleh cakap semacam itu. Au nahwu dzalik. Lima fihi min ihami anna hal mu'athirah bi nafsiha. Karena ada iham bahwasanya kudrah itu bisa menciptakan tanpa bantuan zat, padahal kudrah itu memerlukan zat. Memerlukan ini kata-kata yang kurang pantas, akan tetapi kudrah ini qaimatun bidzat. Bukan dia berbuat secara independen tanpa persetujuan zat, tapi yang menciptakan adalah zat. Kita cakap kudrah ya ta'atta biha hanya boleh di maqami ta'lim saja. Fa'in qasada dzalika kafara wal iyadu billah. Kalau dia bermaksud bahwasanya memang kudrah yang menciptakan bukan zat, kafir, karena akan menjadikan bahwasanya zatullah itu tidak mempunyai akses kepada zat, dan zat tidak mempunyai akses kepada kudrah, dan kudrah bisa berbuat sendiri. Aywa wa yakhruju bi qaulina kullu mumkinin al wajib wal mustahil. Dan kata-katakan ya ta'atta biha ijadu kulli mumkinin. Keluar daripada mungkin itu perkara yang mustahil dan wajib. Maknanya Allah maknanya qudratullah tata'allaqu bil wajib walal mustahil. Li'annahu yalzamu kullu mumkinin al wajib wal mustahil. Maka tidak tata'allaq, penting sekali. La tata'allaq qudratuhu bi kullin minhuma. Kenapa? Li'annaha in ta'allaqat bil wajib fala yasihhu an tu'timuhu. Dibilang kalau qudratullah ya ta'allaqu bil wajib, maka tidak bisa qudratullah mentiadakan perkara yang wajib. Kenapa? Karena perkara yang wajib itu wajibil wujud, dia tidak mungkin tidak ada. Kalau perkara yang wajib bisa tidak ada, ya namanya bukan wajib. Akhirnya anasy' laisa huwa. Begitu pula kudrah tidak bisa untuk menciptakan perkara yang wajib, karena perkara yang wajib ini sudah ada. Kudrah nak buat apa? Namanya tahsilul hasil. Wa in ta'allaqat bil mustahil, sebaliknya, tidak bisa untuk diciptakan karena dia itu mustahil, dan tidak bisa untuk ditiadakan karena dia memang sudah tidak ada. Dan adapun fil yawaqit, apa itu yawaqit? Yawaqit adalah kitab karangan Asy'arani namanya Al-Yawaqit wal Jawahir fi Aqidatil Akabir. Kitab ini ditulis oleh Imam Sya'rani untuk menjelaskan tentang akidahnya Ibn Arabi
di Futuhat Makkiyah, yakni akidahnya Ibn Arabi secara umum, dan mentakwilkan semua kalam-kalamnya Ibn Arabi dan semua akidahnya Ibn Arabi untuk bisa sesuai dengan madhab ahli sunnah wal jamaah. Sudah saya katakan ini adalah pendapat khas daripada Imam Sya'roni, yang mana ulama-ulama selain daripada Sya'roni mengatakan bahwasanya kalamnya Ibn Arabi tidak perlu untuk ditakwil. Tapi karena madrasahnya Imam Sya'roni memang husnudon kepada Ibn Arabi tanpa istiqra kitabnya, yakni saya nak husnudon saja dengan Ibn Arabi, tapi apakah entitas takrik kutubahu? Tidak. Yakni rata-rata ulama-ulama yang husnudon dengan Ibn Arabi ini husnudon karena mendengar reputasinya sebagai ulama besar, sufi besar, tapi hampir tidak sikit yang istiqra kitabnya secara benar. Ada yang istiqra kitabnya secara benar, semacam Tiftazani, kemudian Alauddin Al-Bukhari mengkafirkan Ibn Arabi. Pendapatnya mereka, pendapatnya mereka. Di dalam Yawaqid wal Jawahir fi Aqidatil Akabir karangannya Imam Sya'roni, Imam Sya'roni mengatakan bahwasanya dinukil daripada Ibn Arabi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bisa untuk menciptakan perkara-perkara yang mustahil aklan, dan bahwasanya dan bahwasanya Ibn Arabi Syekhul Akbar masuk kepada sebuah alam namanya alam simsimah, yang mana alam simsimah itu adalah alam yang diklaim Ibn Arabi itu di dalam alam itu semua perkara yang mustahil aklan itu bisa terjadi. Lah, alam itu di mana? Alam itu cuma ada di fantasinya Ibn Arabi. Kelihatannya Ibn Arabi itu mempunyai fantasi yang sangat besar sekali. Yani mungkin kalau zaman sekarang mungkin boleh jadi direktur kut untuk mempunyai boleh masuk Hollywood kah atau apa, yang mempunyai khayalan dan fantasi sangat besar sekali. Ibn Arabi di dalam fantasinya itu mengatakan ada alam yang namanya itu alam simsimah, yang mana di dalam alam simsimah itu terjadi perkara-perkara yang mustahil aklan. Lah, mana alam itu? Faqat mawjudun fi khayalihi. So, wa annahu, dan Ibn Arabi masuk ard al-makhluqah min baqiyati khamirati tinati Adam. Dibilang Ibn Arabi masuk di dalam tanah atau di dalam bumi, tempat alam yang diciptakan daripada sisa baki penciptaan Nabi Adam, yakni tanah liat yang digunakan untuk menciptakan Nabi Adam digunakan untuk menciptakan alamus simsimah. Dan alam simsimah itu Madinatun innama tadkhuluhal arwah, yang masuk hanya roh-roh saja, kota yang masuk hanya roh-roh saja, dan dia melihat di dalamnya itu perkara itu bi'ainihi. Maknanya di dalam kota itu Ibn Arabi mengatakan Allah menciptakan perkara yang mustahil aklan. Dibilang perkataan ini tidak boleh, katanya Imam Bajuri, tidak boleh diyakini dohirnya. Kenapa? Karena dohirnya akan menjadikan kudroh itu bisa menciptakan perkara-perkara yang mustahil aklan. Dan nanti kudroh kudroh bisa untuk menafikan zat Allah sendiri dan menciptakan sekutu Allah. Waqad nukila, dan sudah dinukil bahwasanya kalam-kalam ini madsusun. Makna madsus adalah diselipkan orang-orang yang tak suka dengan Ibn Arabi di kitab-kitabnya Ibn Arabi. Ini pendapatnya madrasahnya Imam Sya'roni, bahwasanya ada nusus-nusus yang bukan perkataannya dan bukan tulisannya Ibn Arabi masuk ke dalam kitab-kitabnya Ibn Arabi. Syekh Said Foda tengok makhtutotnya Ibn Arabi langsung, yang ditandatangani oleh Ibn Arabi, kalam-kalam itu semuanya ada. Jadi Syekh Said Foda tidak meyakini perkataan ini madsus. Perkataan ini memang benar-benar perkataannya Ibn Arabi, dan ini adalah efek daripada keyakinan beliau, yaitu wahdatul wujud. Wallahu a'lam. Dan Imam Sanusi Syana'a ini memburukkan atau memaki di dalam Syarhis Sughra ini Syarah Ummul Barohin kepada Ibn Hazm. Ibn Hazm ini dia mirip dengan Ibn Arabi. Ibn Hazm ini suka dinukil oleh Ibnu Taimiyah, dan Anda kena paham ya, Ibn Hazm dohiriyul madhab fil fiqih.
Dan Ibn Arabi pun dhahiriyul madhab fil fikih wa usul fikih, sama dengan Ibn Hazm. Akan tetapi Ibn Arabi dhahiriyul madhab fil akidah. Akan tetapi Ibn Hazm muawwilun fil akidah. Ibn Hazm walaupun beliau itu pandai di dalam fikih, akan tetapi di dalam masalah-masalah ini banyak kesalahan. Dan beliau mengatakan di dalam beberapa kitabnya, di dalam mungkin dalam Fisol kot, dalam Fisol wal Milal wal Nihal mungkin, bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya kalau Allah itu ame anak, Allah akan buat anak untuk dirinya sendiri. Kalau Allah tak boleh buat anak untuk dirinya sendiri, maka Allah itu tidak mampu. Dan katanya Imam Sanusi, Ibn Hazm ini dia tidak paham bahwasanya tidak mampu itu mesti kepada sesuatu yang semestinya ya ta'allaq bihi. Contohnya di perkara yang mungkin. Kalau memang ada perkara yang mungkin, Allah tidak bisa menciptakannya, Allah ajiz. Kenapa? Karena perkara yang mungkin itu ya ta'allaq bihi qudratullah. Tapi kalau dari awal memang la ta'allaq bihi qudratullah, tidak bisa dikatakan dia itu apa? Ajiz. Tidak bisa. Anda tidak bisa untuk mengatakan papan tulis ini tidak mampu berbicara. Tidak boleh. Kenapa? Karena memang dari awal dia tidak mempunyai kemampuan qudratu lam tata'allaq untuk apa namanya? Lam tata'allaq bil kalam. Walam yakil annal ajza innama yakunu idza kana al muta'allaq min madha'ifil qudrah bi an kana yaqbalul wujuda li dzatihi. Dan Ibn Hazm tidak paham bahwasanya ketidakmampuan itu kalau seumpamanya muta'allaq bahwa mata ta'allaqu bihil qudrah itu kena seharusnya ya ta'allaq bil qudrah, sekiranya dia itu bisa ada atau tidak. Sedangkan anak bagi Allah mustahil, tidak mungkin ada. Selama anak itu mustahilul wujud, tidak mungkin ada. Ada muta'alluq qudratillahi bihi laisa ajzan. Wa yalzamu alaihi annal maula qadirun ala i'dami qudratihi bal wa ala i'dami dzati. Kalau memang zahirnya kalam Ibn Hazm itu benar, maka yalzam alaihi bahwasanya Allah itu mampu untuk menghilangkan kudrahnya, bahkan mampu untuk menghilangkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena Anda mengatakan yattakhid waladan, maknanya Allah bisa untuk perkara-perkara yang mustahil. Dan di antara perkara-perkara yang mustahil menafikan dirinya sendiri. Wa fi dzalika ghayatul fasad, dan di situ ada keburukan yang kebatilan yang teruk. Wa qad sa'ala iblis Idris, ya ini kisah ma'rufah, hatta di dalam Syarah Umil Barohin pun disebutkan bahwasanya iblis datang ke Nabi Idris alaihi salam, kemudian tanya pertanyaan yang semacam ini, apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala itu memasukkan alam semesta ini ke lubang jarum? Dan ketika itu Nabi Idris sedang menjahit. Apa kata kemudian Nabi Idris, fanakhasahu fi ainaihi bil ibrah fa faqaha wa qala ba'dhum arju an takunal yumna. Dibilang kemudian Nabi Idris mencucuk apa namanya, sebab Nabi Idris itu mata sebelah kanan. Enggak tahu kenapa mata sebelah kanan. Wa qala lahu, dibilang, dan Nabi Idris mengatakan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala qadir, bisa untuk memasukkan alam semesta ke apa namanya, ke lubang jarum, dengan makna Allah mengecilkan alam semesta sampai sekecil di bawah lubang jarum dan memasukkannya, atau membesarkan lubang jarum sampai lebih besar daripada alam semesta. Adapun alam semesta dengan halnya semacam itu, kemudian lubang jarum dengan halnya semacam itu masuk, hadza mustahilun aklan, karena akan menjadikan yang besar itu kecil. Wa hadza yunakid mabda awal daripada ilmu kalam, an-nasyi' huwa. Wa qala lahu innal maula qadirun an yudkhila dunya fi samil khiyat, bi makna annahu yusaghiru dunya wa yuwassi'u samal khiyat. Dengan Allah itu mampu untuk memasukkan dunia ke lubang jarum, dengan makna Allah mampu untuk mengecilkan dunia atau meluaskan lubang jarumnya. Wa illa kana muhalan. Wah, kalau memang tidak semacam itu, maka mustahil seperti apa yang saya katakan. Fa inna tadakhulal ajram al mutakatsifah wajtima'aha fi hayyizin wahidin mustahil, yakni bergabungnya banyak perkara di dalam satu tempat dan tidak
tidak bertambah besar, ada mustahil, ada mustahil, perkara yang mustahil. Dan sebab Nabi Idris alaihissalam tidak mentafsir jawabnya karena langsung jawab singkat, kemudian dicucuk matanya. Kenapa? Karena iblis bertanya bukan karena nak tahu, tapi bertanya karena apa? Ta'annud, karena mengetes dan degil. Dan orang yang degil itu memang kena dizajar, disakiti. Wa innama faqa'a ainahu li'annahu arada bihadza su'al itfa'a nurul iman. Kan kenapa Nabi Idris mencongkel matanya, menusuk matanya? Karena dia menginginkan dengan pertanyaan ini untuk memadamkan cahaya iman, maka Allah memadamkan cahaya matanya. Hadza huwa munasabah. Fa'atfa'a nura basarihi li'annal jaza' min jinsil amal. Ini penting sekali karena al-jaza, pahala atau balasan itu bagian daripada amal perbuatan. Maknanya kalau Anda bersedekah, ya balasannya itu Anda lebih kaya. Bukan, Anda bersedekah kemudian dapat istri tak ada kena-mengena dengan sedekah. Maknanya setiap perbuatan Anda akan dibalas dengan pahala yang semisal. Jadi Anda berbuat baik, orang akan berbuat baik dengan Anda. Anda berbuat jelek, orang akan sama berbuat jelek dengan Anda. Maknanya Anda mencium perempuan, nanti anak Anda akan dicium oleh laki-laki lain. Anda berzina, anak Anda akan dizinai oleh laki-laki lain. Al-jaza' min jinsil amal. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup sampai sini sifatul iradah. Kita baca yang akan datang. Pasal hari ini biasanya ada Ustadz Fauzul yang bantu saya dan Ustadz Fauzan yang bantu saya, tapi tak ada yang datang karena busy. Jadi saya kena baca sendiri dan teka saya sedang bermasalah. Insya Allah kita jumpa lagi di kelas yang akan datang. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.